Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini kita memasuki bab yang ketiga, yakni tentang teks eksposisi dalam media massa. Kata eksposisi sendiri itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya exposition. Nah, exposition sendiri berarti memulai atau membuka. Pengertian teks eksposisi sendiri yaitu teks yang mengungkapkan pendapat atau argumentasi untuk meyakinkan orang lain. Dalam teks eksposisi sendiri, itu di dalamnya bisa terkandung penilaian, sugesti, dorongan, atau ajakan-ajakan tertentu untuk umum. Teks eksposisi sendiri itu bersifat ilmiah atau non-fiksi karena diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, maupun pengalaman. Dan bentuk teks eksposisi itu terutama ada di dalam media massa. Terus bisa berupa esai, tajuk rencana maupun paragraf-paragraf. Berikut bagian-bagian teks eksposisi itu dibentuk oleh dua unsur utama. Nah, yang pertama itu ada gagasan, bisa disebut juga ide atau pendapat. Nah, maksudnya adalah di sini bisa berupa pernyataan yang mungkin isinya bisa komentar, penilaian, saran, maupun bujukan dari seseorang. Contoh dari pernyataannya seperti ini. Jadi ada kutipan sebuah berita itu menyatakan bahwa untuk menghentikan kebakaran lahan dan hutan yang menimbulkan bencana asap memang tidak mudah. Nah, ini penggalan pernyataan dari para menteri di kutipan sebuah berita tentang kebakaran hutan. Unsur yang kedua itu ada fakta. Nah, fakta adalah keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan sesuatu yang benar-benar terjadi. Tuh. Di sini fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan halayak. Karena tadi kita sudah bahas dalam teks eksposisi itu kan bersifat non-fiktif atau ilmiah dan diperoleh juga kan dari hasil pengamatan, pengalaman atau penelitian. Jadi berisi mengenai kejadian yang sebenarnya. Selanjutnya ada beberapa pola pengembangan teks eksposisi. Antara lain, yang pertama pola pengembangan umum ke khusus, yang kedua pola pengembangan khusus ke umum, yang ketiga pola pengembangan ilustrasi, dan yang keempat pola pengembangan perbandingan. Baik, untuk yang pertama, untuk pola yang pertama itu pola pengembangan umum khusus. Nah, maksudnya apa? Maksudnya paragrafnya itu dimulai dari hal-hal yang bersifat umum. Kemudian baru menjelaskan dengan kalimat-kalimat pendukung yang khusus. Jadi penjabaran dulu dari hal umum, terus baru mengerucut ke bagiannya khusus. Nah, untuk pola yang kedua, ini kebalikannya tadi ya. Pola yang pertama, ini pola pengembangan dari khusus ke umum. Nah, dalam hal ini, paragrafnya itu atau kalimatnya itu dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus. Kemudian baru menjelaskan dengan kalimat-kalimat yang bersifat umum. Untuk pola yang ketiga, yaitu pola pengembangan ilustrasi. Nah, maksudnya
Gagasan yang terlalu umum itu pasti memerlukan ilustrasi atau sebuah contoh yang pasti. Nah, contoh-contoh tersebut itu tidak berarti untuk membuktikan suatu pendapat, tetapi itu untuk menjelaskan atau menegaskan ide gagasan dari penulis tersebut. Dan dalam hal ini biasanya itu mereka lebih mencontohkan atau memberikan pengalaman pribadi mereka gitu, karena itu merupakan contoh yang paling efektif untuk menjelaskan gagasan-gagasan umum tersebut. Nah, untuk yang terakhir, pola keempat itu ada pola pengembangan perbandingan. Nah, pola pengembangan paragraf ini dikembangkan untuk menggunakan dua sudut pandang yang berbeda. Jadi perbandingannya itu secara berpasangan. Misalnya bisa kalian lihat di LKS kalian, itu ada kesamaan dan perbedaan. Terus ada keuntungan dan kerugian, ada juga kelebihan dan kekurangan. Jadi polanya itu pengembangan secara perbandingan, ada perbandingannya, bukan hanya satu gitu. Nah, dalam hal ini maksudnya untuk apa? Ini bermaksud untuk menjelaskan pada suatu penilaian yang relatif mengenai kedua hal yang dibandingkan tersebut. Berikut bisa kalian lihat di gambar, itu ada contoh teks eksposisi ya. Judulnya Krisis Politik dan Ekonomi di Indonesia. Nah, kalau kalian telisik lebih dalam, kalian bisa baca terlebih dahulu. Itu di situ ada pernyataan atau komentar ya, komentar mengenai pemerintahan pada waktu Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono seperti apa. Nah, itu contoh dari teks eksposisi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Terima kasih atas waktunya. Tetap semangat belajar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.